Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami, kelompok 5, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini kami mengambil subtema yaitu aset dengan anggota yang pertama Zukni dengan NIM 4122001065. Yang kedua, Diah Fadilah Haritonga dengan NIM 4122001072. Dan yang ketiga, Nur Asikin dengan NIM 4122001073. Aset. Sebenarnya apa sih itu aset? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aset beserta karakteristik dari aset tersebut. Yang pertama, pengertian aset secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu aset, yang memiliki makna sifat bernilai. Sedangkan pengertian aset menurut terminologi adalah suatu hak yang bernilai dan memberikan manfaat di kemudian hari. Dalam ekonomi, aset selalu dikaitkan dengan aktiva, yang menunjukkan kepemilikan yang bernilai atas suatu sumber daya yang memiliki manfaat dan umumnya dinilai dengan satuan uang. Selanjutnya yaitu ada karakteristik aset. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa yang mendatang. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan entitas. Dan yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Selanjutnya, jenis-jenis aset. Yang pertama, aset lancar atau biasa disebut dengan current asset. Aset lancar merupakan aset yang selalu diharapkan dapat dinilai tukarkan dengan uang tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Contoh dari aset atau aktiva lancar terdiri dari beberapa komponen, antara lain kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan persediaan barang dagang. Yang kedua, aset tetap. Aset tetap merupakan sumber daya kekayaan yang memiliki hak kekuasaan yang diharapkan dapat dinilai tukarkan dengan uang dan dimanfaatkan sehingga memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contoh dari aset atau aktiva tetap dapat berupa tanah, gedung, mesin, peralatan toko dan kantor, alat angkut, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada aset tak berwujud, yang dimana aset tak berwujud merupakan aset yang diharapkan dapat dinilai tukarkan dengan uang tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Contoh dari aset atau aktiva tak berwujud dapat berupa goodwill atau nilai lebih, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, franchise, dan lain sebagainya. Fungsi aset. Yang pertama, digunakan sebagai perencanaan kebutuhan aset. Yang kedua, sebagai penggandaan. Yang ketiga, sebagai inventarisasi. Yang keempat, sebagai legal audit. Yang kelima, sebagai pemakaian. Yang keenam, pemeliharaan. Yang ketujuh, penghapusan. Dan yang terakhir, sebagai pengalihan aset bersangkutan. Selanjutnya, studi kasus pada PT ICS mengenai pendeteksian fraud atas aset pada PT ICS. PT ICS merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa internet. Perusahaan ini memiliki aset berupa barang atau perangkat untuk pemasangan jaringan internet yang diolah oleh divisi GA General Affairs. Divisi ini melakukan pendekatan persediaan perangkat, baik itu barang masuk dan barang keluar setiap harinya. Divisi ini juga melakukan pembelian perangkat tersebut. GA sepenuhnya percaya akan laporan dan tidak melakukan pengecekan langsung antara laporan dan fisik barang.
Namun dalam hal ini, bagian teknisi terkadang lupa dengan perangkat apa saja yang dibawa ke lapangan saat pemasangan sehingga data kurang akurat. Wawancara dengan divisi GA, divisi ini melakukan rekap data yang mengacu pada SPK dari divisi networking. Dari data SPK yang kurang akurat, penulis berpendapat bahwa ini bisa menjadi celah terjadinya fraud. Pemicu perbuatan fraud pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi kemudian menjadi keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian internet dari suatu lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran memberi kesempatan untuk berbuat fraud. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan fraud semakin kuat. Terjadinya kecurangan pada penyalahgunaan aset yang tidak dideteksi lebih awal dapat memberikan efek yang merugikan bagi organisasi. Kemampuan organisasi untuk melakukan identifikasi terhadap penyalahgunaan aset secara cepat menjadi suatu kebutuhan. Pada PT ICS terjadi penyalahgunaan aset perusahaan, yaitu penggunaan aset perusahaan yang dilakukan oleh karyawannya. Hal tersebut dikarenakan pencatatan yang tidak terstruktur dan kurang adanya kontrol manajemen sehingga celah-celah fraud terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui fraud atas penyalahgunaan aset yang terjadi di PT ICS dan apa yang dilakukan untuk pencegahan fraud atas aset tersebut. Dari studi kasus tersebut, kami telah menyediakan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fraud? Yang kedua, apa saja faktor pendorong seseorang untuk melakukan fraud atas aset di PT ICS? Yang ketiga, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi fraud di PT ICS? Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.